Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam paviliun pribadi 2 lantai yang sedikit lebih dekat ke paviliun awan berkabut, ada meja dengan anggur dan makanan yang diletakkan di atasnya. Saat ini, hanya ada Qian Gansue yang duduk di sini. Tubuhnya yang montok duduk di bangku. Jarang dia tidak ditemani oleh kecantikan atau pelayan wanita. Saat dia minum, dia akan melihat keluar jendela dengan linglung. Tatapannya diarahkan ke paviliun awan berkabut yang jauh. Dia jelas betapa pentingnya rencana pembunuhan kali ini, setidaknya baginya karena nyawanya dipertaruhkan. Kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Aku hanya punya satu kesempatan. Jika saya gagal, seluruh klan Yingsan akan marah, dan tidak mungkin bagi saya untuk menemukan kesempatan kedua. Tuanku juga tidak akan memberiku kesempatan lagi, Qian Gansue berpikir. Ziya. Pintu ke kamar pribadi didorong terbuka. Seorang remaja kurus masuk. Remaja kurus ini sepertinya mengeluarkan aura alam Unity. Dia membawa pisau pendek yang dengan santai dia lambaikan di udara. Mata Qian Gansue menjadi cerah ketika dia melihat orang itu. Dia segera berdiri dan mulai menjilat pihak lain, Saudara Nian. Remaja itu menemukan tempat duduk secara acak. Apakah kita akan segera memulai operasi? Saya telah tinggal di sini di Arden Fire City selama 5 juta tahun sejak saya menerima misi Anda ini. Ini berat bagi Brother Nian. Saat ini, anak itu berada di dalam Mystic Cloud Pavilion. Qian Gansue berkata, Chun Yufeng, Yingsan Laihu dan yang lainnya sedang menemani anak itu sekarang. Dalam beberapa saat ketika dia keluar, itulah saatnya kita bertindak. Petik 2. Lokasi sekitarnya terisolasi dari dunia luar. Tidak mungkin bagi orang lain untuk memata-matai percakapan ini. Remaja kurus itu mengangguk, yakinlah. Saat itu, aku akan membunuh yang bernama Yingsan Sueying. Kakak Nian, masalah ini berkaitan dengan kehidupan adik laki-laki ini, jadi semuanya harus bergantung pada kakak Nian. Qian Gansue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku tidak peduli dengan hidupmu. Tidak apa-apa selama Anda ingat untuk membayar saya 12 juta kristal kosmos lagi setelah operasi. Kata remaja kurus itu. Qian Gansue mengangguk, pasti. Kali ini, inti dari rencananya terletak pada pembunuh mengerikan, Nian Jiu, yang dia sewa dari danau besar iblis hitam Nian Jiu. Dia harus membayar total 8 juta kristal kosmos ketika dia pertama kali mempekerjakan pihak lain. Jika pembunuhan itu gagal, masalahnya akan berakhir apa adanya. Jika misinya berhasil, dia harus membayar 12 juta kristal kosmos lagi. Dengan kata lain, total biaya 20 juta kristal kosmos hanya untuk menyewa satu orang ini jika pembunuhan itu berhasil. Namun pada kenyataannya, Qian Gansue hanya memiliki total 15 juta kristal kosmos bersamanya. Demi rencana pembunuhan ini, dia telah menghabiskan semua kristal kosmos yang dia miliki bersamanya yang dia dapatkan sebagai pembayaran barang. Semuanya dihabiskan bersih hanya dengan menghabiskan 8 juta kristal kosmos untuk menyewa pembunuh dan persiapan lainnya. Bahkan sebagian dari penghasilannya telah digunakan. Jika misinya berhasil, dia masih harus menabung lebih banyak selama beberapa waktu untuk mendapatkan kembali apa yang dia gunakan. Dia bahkan harus meminjam lebih banyak kristal kosmos dari rekan-rekan lain dalam sekte tuannya. Selama rencana pembunuhan ini berhasil, semuanya akan sepadan. Guru bahkan mungkin memberi saya lebih banyak harta dalam kegembiraannya, Qian Gansue berpikir. Waktu berlalu. 2 jam, 4 jam. Langit mulai menggelap. Qian Gansue menemani Nian Jiu minum. Keduanya tidak benar-benar berbicara selama periode ini. Nian Jiu melihat keluar. Dia keluar, Qian Gansue merasa tubuhnya menggigil. Ada kerumunan orang yang keluar dari paviliun awan berkabut, yang sebagian besar dari mereka mengawal pemuda tampan berjubah putih itu. Dia benar-benar pemuda yang tampan, meskipun tidak ada gunanya menyebutkan tentang kekuatannya. Aku hanya bisa menginjaknya sampai mati. Saya hanya takut pada Markis Ardenfire yang seharusnya menyiapkan banyak metode untuk melindunginya. Sangat disayangkan bahwa dia pasti akan mati ketika saya bertindak. Nian Jiu mengambil langkah sebelum tiba di jalanan di luar jendela. Dia berjalan di jalanan dengan santai, menjadi salah satu anggota biasa di antara para kultivator. Qian Gansue menahan napas. Dia benar-benar gugup. Saat yang akan menentukan nasibnya telah tiba. Semuanya sudah disiapkan.
Saat dia tiba di pos pemeriksaan, bertindak langsung. Qian Gansue ditransmisikan. 8 binatang naga menarik kereta melintasi langit. Yingsan Laihu membawa serta putranya ke dalam keretanya dengan penuh kegembiraan dan keagungan. Adapun Tian Yizi, pelayan wanita Yan Yu dan yang lainnya, mereka berdiri di samping. Bahkan lebih banyak pelindung dan pelayan menunggu di sekitar tempat itu. Kereta itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Anakku, paviliun awan berkabut tidak seperti yang lain kan? Haha, ini juga pertama kalinya membawamu ke sini. Ada banyak lagi rasa yang belum saya bawakan untuk Anda coba. Yingsan Laihu terkikik, di masa depan, putraku juga bisa datang ke sini sendiri. Kami adalah kultivator, kita harus mengalami segala macam hal termasuk seks yang lebih adil. Ini juga mengolah hati. Tuan Laihu, Tian Yizi berkata dengan serius dari samping. Yingsan Laihu sedikit terkejut. Dia dengan canggung menanggapi Tian Yizi, Penatua Tian, saya hanya mengatakannya. Itu hanya kata-kata, tetapi tidak salah untuk mengatakan bahwa seseorang dapat melunakkan hatinya di dunia manusia. Yingsan Laihu langsung merasa menyesal setelah itu dan ingin memukul mulutnya. Karena kata-kata yang dia sebutkan kemungkinan akan dilaporkan kepada kakek Markis oleh Tian Yizi. Sue Ying hanya mendengarkan dari samping. Dia tetap acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia melirik ke paviliun yang jauh dengan sedikit terkejut. Sejak dia mulai memahami misteri yang mendalam dari tubuh tombak itu dan muncul dengan teknik domain, pemahamannya tentang kekosongan menjadi sangat menakjubkan. Bahkan selama acara-acara biasa, segala sesuatu di wilayah ini akan berada dalam persepsinya. Sue Ying menemukan seseorang yang akrab di dalamnya. Qian Gansue, Sue Ying melihat pria gemuk itu duduk di dekat jendela paviliun itu. Laki-laki gemuk itu juga melihat ke arahnya. Ketika Sue Ying melihat ke atas, Qian Gansue bahkan menunjukkan seringai. Sue Ying tidak lagi peduli padanya. Karena masalah pelayan wanita Yan Yu, dia telah memerintahkan seseorang untuk menyelidiki pihak lain sebelumnya dan mengetahui bahwa Qian Gansue adalah seseorang yang melakukan bisnis yang memalukan. Sue Ying pasti akan mengabaikan karakter seperti itu. Tiba-tiba, Weng! Kekosongan di sekitarnya bergetar, wilayah yang luas sedang ditekan. Tidak baik, Tian Yizi merasa heran. Dia segera mentransmisikan ke semua orang, hati-hati. Kekosongan di sekitarnya sedang ditekan. Kita tidak bisa berteleportasi. Apa? Yingsan Laihu mulai panik saat itu. Siu, siu. 2 aliran cahaya segera melesat keluar dari kerumunan pembudidaya yang terletak di jalan. Tian Yizi dan 9 penjaga pribadi mulai memadatkan baju besi perak di atas tubuh mereka dengan sangat akrab. Cahaya dari armor berfluktuasi, menyebabkan cahaya perak menyala. Itu berubah menjadi bola perak besar yang menutupi kereta tempat Sue Ying berada. Tidak peduli teknik apa yang dilemparkan para pembunuh 2 aliran cahaya atau kabut racun yang menyebar, Tian Yizi dan yang lainnya melawan mereka. Hong gelombang. Merusak. Kekosongan itu bergetar. Pembunuhan, seseorang benar-benar berani membunuh putraku? Yingsan Laihu kehilangan warna di wajahnya. Dia bahkan panik saat itu. Meskipun dia memiliki pelindung, mereka jauh lebih rendah daripada mereka yang melindungi Sue Ying. Ayah, pembunuh mencoba membunuh Sue Ying. Jarang bagi Yingsan Laihu untuk menghubungi Markis Ardenfire secara pribadi. Selama acara-acara biasa, dia tidak akan berani mengganggu Markis Ardenfire. Namun demikian, Markis Ardenfire telah memperoleh transmisi dari Tian Yizi. Meskipun dia sangat terkejut, jarak di sini dari Markis Dom jauh. Bahkan jika dia bisa berteleportasi, ada batasan jarak yang bisa dia lakukan, dan bergegas akan memakan waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Bahkan jika dia bergegas ke sekitarnya, teleportasi telah dikunci di sekitarnya, memaksanya untuk terbang. Oleh karena itu, akan sulit baginya untuk menyelamatkan mereka. Keberanian apa? Raungan marah bergema di dunia. Energi dunia mulai melonjak di tempat itu. Ini dengan cepat mengembun dan membentuk sosok. Ini adalah inkarnasi dari Markis Ardenfire, meskipun dia hanya membentuknya dengan mengandalkan energi dunia dan itu akan memakan waktu. Markis Ardenfire, tidak ada gunanya bagimu untuk mengirim inkarnasimu. Seorang remaja kurus terbang dan bertabrakan dengan bola putih keperakan besar yang dibentuk oleh Tian Yizi dan 9 penjaga pribadi. Selama bentrokan, remaja kurus dibagi menjadi 6 tubuh.
Masing-masing dari mereka melepaskan aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari inkarnasi Marquis Arden Fire. Dalam sekejap mata, susunan pertempuran yang dibentuk oleh Tian Yizi dan yang lainnya hancur. Pangeran, hati-hati, Tian Yizi dengan cemas berteriak. Bagus, tidak terlalu jauh. Qian Gansue, laki-laki gemuk yang menyaksikan pertempuran dari atas paviliun itu mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Kukunya telah menembus dagingnya, meskipun dia tidak mempedulikannya. Dia berada di Cloud 9, dia memang Nian Iblis tua. Itu Nian Jiu, inkarnasi Marquis Arden Fire yang saat ini mengembun bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Siapa yang begitu berani menentang klan Yingsanku? Membunuh bakat luar biasa Pangeran Sui Ying sama dengan menamparkan wajah klan Yingsan. Klan Yingsan pasti tidak akan membiarkan segalanya berhenti. Dalam keadaan normal, tidak banyak organisasi yang berani begitu bodoh. Namun demikian, pembunuhan masih terjadi hari ini, dan bahkan ada iblis bernama Nian Jiu ini. Nian Jiu awalnya adalah ular berbisa berkepala 9 yang lahir sebagai penduduk asli dari Black Devil Great Lake. Saat dia mulai berlatih dalam kultivasi kuno, Nian Jiu menemukan bahwa dia memiliki bakat dalam membentuk avatar, dan dapat menghasilkan 9 secara total. Selama satu bertahan, 8 avatar lainnya dapat dengan mudah disempurnakan kembali dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dengan mengandalkan bakat ini, Nian Jiu tidak takut mempertaruhkan nyawanya sebagai seorang pembunuh. Lagi pula, tidak banyak pembunuh yang akan membunuh tanpa mengindahkan nyawanya sendiri. Entah mereka adalah pejuang kematian, atau mereka adalah ahli seperti Nian Jiu yang memiliki teknik unik. Lindungi pangeran? Dua serigala awan aliran hitam berubah menjadi manusia. Selanjutnya, total 98 tentara lapis baja hitam muncul di sekitarnya juga. Kedua serigala awan aliran hitam ini, satu mengenakan baju besi hitam, dan yang lainnya dengan baju besi emas gelap terbentuk di sekujur tubuhnya. Mereka berjumlah 100 dan segera membentuk formasi tempur yang sangat besar. Hong lama gelombang. Awan hitam terbentuk dan melilit kereta. Dan ratusan tentara ini tersebar di tengah kegelapan hitam. Armor mereka tumbuh lebih cerah, dan segera, energi ini menjadi saling berhubungan dan membentuk suatu entitas. Kamu berani membunuh Pangeran Sui Ying? Apa empedu? Kapten lapis baja emas gelap terkemuka mengungkapkan sepasang senjata cakar tajam. Dia dengan marah meraung, suaranya bergema ke seluruh dunia. Pengawal tersembunyi tentara api bersemangat. Haha, siapa sangka salah satu dari 3 pengawal tersembunyi dari tentara api bersemangat akan melindungi anak ini. Keenam remaja kurus itu tertawa. Mereka terus maju, biarkan aku melihat betapa tangguhnya kalian semua. Membunuh. Kapten lapis baja emas gelap berteriak. Awan hitam yang bergulir membeku menjadi binatang bermutasi berkuku 4 yang sangat besar. Kapten bertindak sebagai cakar binatang ini, dan setiap serangan dipukul dengan panik. Apa? Sebenarnya ada tim pengawal tersembunyi tentara api Arden yang selalu dekat dengan Yingsan Sui Ying selama ini? Qian Gansue yang menyaksikan pertempuran dari paviliun jauh menjadi pucat setelah melihat itu. Dia sejujurnya terlalu bias untuk menjaga sekelompok pengawal tersembunyi di harta karun Eden hanya untuk melindungi anak itu. Ini memang situasi terburuk yang pernah ada. Sebuah tim pengawal tersembunyi. Kapten pengawal tersembunyi berada di kekuatan tingkat kelima Istana Dewa Yuan. Anggota lain semuanya berada di alam Unity juga. Susunan pertempuran lengkap ketika mereka bekerja bersama akan memungkinkan mereka untuk meledak dengan kekuatan tingkat ke-7 Istana Yuan Dewa. Itu cukup bagi mereka untuk bertarung melawan raksasa Primal Chaos. Yingsan Laihu merasa kakinya menjadi lunak. Dia masih menghibur Sui Ying yang duduk di sampingnya. Anakku, jangan terlalu khawatir. Mereka tidak bisa menyakitimu sama sekali. Petugas wanita Yan Yu juga mengepalkan tinjunya di samping. Dia siap untuk melindungi pangerannya dengan nyawanya. Pada kenyataannya, mereka hanya dewa sejati dan menghadapi pertempuran di level ini, mereka sama sekali tidak berguna. Sebenarnya, tidak peduli siapa itu, pembunuh iblis tua Nian Jiu, tim yang dipimpin oleh Kapten Serigala Awan Aliran Hitam, Tian Yizi atau bahkan Marquis Arden Fire dan penguasa iblis yang sedang diwaspadai proses pembunuhan ini adalah khawatir tentang seluruh urusan. Mereka merasa hati mereka menegang saat hal-hal terungkap. Hanya satu orang, dia mungkin gugup di permukaan, namun dia tetap sangat tenang di dalam. Itu adalah Sui Ying.
Pembunuhan, Sui Ying duduk di kereta menyaksikan pertempuran. Oh, pembunuh ini bisa membentuk 6 avatar. Tapi dia hanya di alam Unity namun dia sudah bisa membentuk avatar? Itu seharusnya bukan teknik avatar milik garis keturunan kosong. Jadi, itu pasti bakat kultivasi kuno. Tapi dia cukup mencengangkan. Masing-masing avatar tampaknya mengandung kekuatan di tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan. 6 avatar bahkan memiliki teknik gabungan yang memungkinkan mereka meledak dengan kekuatan di tingkat ke-7 Istana Yuan Dewa. Jadi sepertinya dua serigala awan aliran hitam milikku, satu adalah kapten pengawal tersembunyi dan yang lainnya pengawal tersembunyi biasa. Ada juga 98 pengawal tersembunyi lainnya yang tersisa di Eden Tracer menunggu perintah. Sepertinya Markis Ardenfire sangat menyukaiku. Sui Ying menghela nafas dalam hati, saya selalu berpikir Penatua Tian dan yang lainnya adalah pelindung utama saya. Siapa yang mengira bahwa ada penjaga dalam terang sama seperti penjaga bersembunyi dalam kegelapan? 9 penjaga pribadi yang dipimpin oleh Penatua Tian tampaknya melepaskan kekuatan di tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan. Dan seluruh tim pengawal tersembunyi jauh lebih kuat dari mereka. Satu menjaganya dalam terang dan yang lain membelanya dalam kegelapan. Sui Ying terus menonton pertempuran antara pengawal tersembunyi dengan iblis tua Nian Jiu. Kedua belah pihak bertarung dengan sangat panik. Iblis tua Nian Jiu juga tidak dapat menerobos untuk sesaat, tampaknya teknik di Realm Heart Gridland lebih mendalam daripada yang ada di kekosongan primal. Hanya susunan tempur ini yang jauh lebih efisien. Dalam kehampaan kekacauan utama, ahli Unity tingkat kelima yang bekerja bersama dengan 99 ahli Unity lainnya tidak dapat melepaskan kekuatan di tingkat ke-7. Tapi itu mungkin di sini di Realm Heart Gridland. Teknik formasi tempur ini tampaknya lebih mendalam daripada susunan tempur bawaan yang digunakan oleh iblis penghancur. Qian Gansue, siapa sangka ada tim pengawal tersembunyi yang selalu melindungi anak itu. Aku tidak bisa menerobosnya, jadi misi ini kemungkinan akan berakhir dengan kegagalan. Nian Jiu berkomunikasi dengan Qian Gansue. Tidak. Mata Qian Gansue memerah. Dia memobilisasi prajurit kematian di bawah tuannya. Namun pada kenyataannya, dia tidak keberatan membayar harga yang lebih tinggi untuk menemukan iblis tua Nian Jiu dan mengundangnya untuk bertindak. Ini adalah kartu trufnya yang paling penting, namun iblis tua Nian Jiu yang bisa melepaskan kekuatan di tingkat ke-7, masih tidak bisa menembus pertahanan pihak lain. Iblis tua Nian Jiu ini terlalu pengecut. Kabarnya dia memiliki total 9 avatar, namun dia hanya menggunakan paling banyak 6 avatar untuk setiap pembunuhan. 3 avatar lainnya disembunyikan di beberapa tempat yang tidak diketahui. Mata Qian Gansue penuh dengan kegilaan. Aku tidak peduli. Jika saya gagal, saya harus mati. Waktunya mempertaruhkan semuanya. Meskipun sebagian besar harapan Qian Gansue telah ditempatkan pada iblis tua Nian Jiu yang kuat, dia masih akan mati jika misinya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan langkah pembunuhan lain, yang dia habiskan selama lebih dari 2 juta tahun untuk mencari raksasa primal chaos untuk membantunya menyaring cairan beracun. Demi cairan beracun ini, ia menghabiskan total 6 juta kristal kosmos. Seseorang harus tahu beberapa senjata harta karun rahasia biasa berharga hanya 10 juta kristal kosmos. Menghabiskan sejumlah besar kristal kosmos, hampir tidak ada keberadaan di alam Unity yang bisa bertahan darinya. Iblis tua Nian Jiu, saya punya metode lain, meskipun itu mungkin memengaruhi Anda. Tetapi karena Anda memiliki avatar Anda, itu tidak banyak. Qian Gansue mengeluarkan seruling bambu hitam dan meniupnya dengan ringan. Weng! Riak suara yang tak terlihat menyebar ke arah Sui Ying. Riak suara ini berwarna hijau hambar yang aneh. Cairan beracun ini bisa dilihat bahkan dengan mata telanjang. Dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin mendapatkan racun yang cukup kuat dan tidak bisa dirasakan sama sekali, jumlah kristal kosmos yang dia siapkan tidak cukup. Apa? Inkarnasi Markis Ardenfire yang baru saja terbentuk dengan sukses dan bekerja sama dengan penjaga tersembunyi melawan iblis tua Nian Jiu melihat untaian riak suara hijau hambar dari cairan beracun datang. Ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah. Inkarnasi Markis Ardenfire tidak memiliki harta atau senjata. Itu hanya pada kekuatan tingkat ke-6 Dewa Yuan dan hampir tidak bisa melawan avatar iblis tua Nian Jiu. Itu tidak bisa mengubah situasi secara keseluruhan. Cairan beracun, iblis tua Nian Jiu mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat itu.
Tidak baik, pengawal tersembunyi dikejutkan oleh ini. Mereka bisa merasakan ancaman yang cukup besar dari riak suara hijau hambar yang masuk dengan cepat ini. Jika mereka terkena cairan beracun ini, mereka pasti akan mati. Hong gelombang, pu gelombang. Lingkungan sekitar meledak. Inkarnasi Markis Ardenfire dan pengawal tersembunyi menyebarkan sebagian konsentrasi mereka melawan cairan beracun itu. Namun demikian, mereka tidak dapat mengisolasinya sama sekali. Cairan beracun terus berlanjut tanpa hambatan. Bagaimanapun, ini adalah cairan beracun yang bernilai 6 juta kristal kosmos. Apa yang harus kita lakukan? Cairan beracun riak suara itu bergerak terlalu cepat. Mereka juga tidak bisa berteleportasi. Kecuali mereka melarikan diri dan meninggalkan pangeran sendirian. Hahaha, iblis tua Nian Jiu dengan ceroboh menyerang pengawal tersembunyi. Dia tertawa terbahak-bahak. Dari sudut pandangnya, tanpa halangan dari tim pengawal tersembunyi ini, Pangeran Sueying yang sangat lemah dan kecil akan mati dengan mudah baginya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Inkarnasi Markis Ardenfire sangat cemas. Dia sudah menghubungi Ibu Tua Yingsan, namun pihak lain tidak dapat tiba dalam waktu sesingkat ini dan harus mencari raksasa primal chaos untuk meminta bantuan untuk memindahkannya melalui jarak yang sangat jauh. Segala macam keadaan yang tidak terduga akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Namun demikian, pertempuran di level ini akan berakhir dalam sekejap mata. Pertaruhkan segalanya dan cobalah untuk menunda lebih banyak waktu. Begitu kita punya lebih banyak waktu, akan ada lebih banyak harapan. Inkarnasi Markis Ardenfire mengirimkan perintah ke pengawal tersembunyi. Ya, semua pengawal tersembunyi, beberapa bersedia, dan yang lainnya tidak, namun mereka tetap mengakui perintahnya. Mereka tidak berani melanggar perintah kakek Markis. Mereka harus menggunakan hidup mereka dan melawan cairan beracun yang aneh ini, dan mencoba dan menunda untuk waktu sebanyak mungkin. Di kereta, baik Yingsan Laihu dan pelayan wanita Yan Yu sedikit tertipu. Mereka tidak memahami situasi keseluruhan dan hanya tahu bahwa inkarnasi Markis Ardenfire bertarung bersama dengan pengawal tersembunyi. Pengawal tersembunyi tampak gila, dan ada semacam suasana suram yang menyebar. Sueying adalah satu-satunya orang yang tenang di antara mereka. Dia melihat ke kejauhan dan melihat Qian Gansue yang meniup seruling bambu hitam itu. Cairan beracun ini tampaknya menarik. Sepertinya kekuatannya cukup besar, dan serangan biasa tidak bisa membubarkannya sama sekali, pikir Sueying. Sebuah tombak muncul di tangannya. Itu adalah senjata harta karun rahasia itu. Setelah itu, riak yang tak terlihat menyebar. Riak ini sangat kecil dan meresap kemana-mana. Pergi. Semua ruang di mana riak suara hijau hambar dari cairan beracun ada mulai terdistorsi. Mereka jelas bergerak ke arah Sueying, namun dalam sekejap mata, mereka terbang ke tempat Qian Gansue berada. Apa? Qian Gansue terkejut saat dia melihat cairan beracun hijau hambar yang muncul tepat di depannya. Cairan beracun ini tidak membedakan antara musuh dan sekutu. Dia hanya bisa mengontrol arah menggunakan seruling. Hah! Di bawah pengaruh cairan beracun, tubuh Qian Gansue dengan cepat terkorosi. Dia berubah menjadi genangan air hijau dan mati tepat pada saat itu. Cairan beracun mungkin telah menyebar ke sekeliling, namun untungnya tidak ada orang di sekitar. Para pembudidaya, tamu, dan pelayan itu telah lama melarikan diri. Lagi pula, dengan pertempuran tingkat ini terjadi, semua pembudidaya akan berlari sejauh mungkin. Mereka bahkan tidak akan merasa aman meskipun melarikan diri beberapa ratus ribu kilometer jauhnya. Di daerah yang cukup jauh di jalan yang lebar, seorang pria berjubah hitam sedang menonton proses misi. Dia adalah inkarnasi dari penguasa iblis itu. Dengan mengandalkan harta karun, dia mampu menyembunyikan auranya dan tinggal untuk waktu yang lama di dalam Ardenfire City. Mengingat kebenciannya yang besar terhadap Markis Ardenfire, dia telah lama merencanakan inkarnasinya untuk tetap di sini mencari peluang untuk menghadapi Markis Ardenfire. Tampaknya Qian Gansue ini cukup pandai sehingga dia tahu untuk menyiapkan cairan beracun ini. Ujung mulut pria berjubah hitam itu terangkat. Tapi setelah itu, ekspresinya berubah. Riak suara hijau hambar dari cairan beracun itu anehnya beralih ke tempat Qian Gansue berada, membunuhnya secara langsung. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak bisa merasakan kelainan ruang di sekitarnya. Sebenarnya ada ahli lain yang melindungi Pangeran Sueying itu? Bukankah klan Yingsan menghabiskan terlalu banyak usaha untuk melindunginya?
Pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.